bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan maju untuk. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Kita berada di desa dampingan kita, Desa Aiklung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang kita sudah langsung dengan Ibu Kepala Desa Aiklung. Terima kasih Bu. Kalau boleh Pak, Bu, izin untuk perkenalannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Orinci Luciana Boru Naibaho. Saya Kepala Desa Aiklung. Dalam kandungan RPJM dan APBDes kita yang ada untuk tahun anggaran ini Bu. Dengan ini topik pertamanya mohon tanggapannya dan jawabannya, disabilitas. Di desa kita tertampung anggaran disabilitas. Bagaimana pendapat Ibu dan tentang realisasi disabilitas untuk menangani di desa kita? Izin Bu, jawabannya Bu. Baik Pak, terkait disabilitas di desa kita Aiklung, penyandang disabilitas yang tergolong anak-anak ada lebih kurang 10 orang, dan itu sebagian ada yang sekolah di SLB, tapi sebagian lagi karena keterbatasan fisiknya yang tidak bisa berjalan, mereka hanya di rumah. Dan mungkin nanti untuk tahun-tahun depan pemerintah desa akan merencanakan bagaimana supaya disabilitas itu tidak ada lagi yang buta huruf. Bagaimana nanti mungkin cara pemerintah desa untuk supaya mereka bisa paling tidak belajar membaca, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi tanggapan dan pendapat Ibu Kepala Desa Aiklung tentang disabilitas. Berkaitan dengan disabilitas tadi, yang kedua ada topiknya Bu, tentang desa pintar kita yang ada tertampung di dalam anggaran kita. Bagaimana Bu? Oh ya, terima kasih Pak. Terkait desa pintar, itu salah satu program yang kami tampung di RPJMDes untuk menjadikan masyarakat desa Aiklung memang sumber daya manusia yang untuk nanti ke depannya bisa diandalkan. Karena itu kami selaku kepala desa menganggarkan dari dana desa untuk membuat les bahasa Inggris gratis yang ditampung di dana desa. Karena kami lihat banyaknya anak-anak yang waktunya terbuang untuk bermain, begitu juga untuk ke ladang, yang belum sewajarnya anak-anak itu untuk ke ladang. Karena anak-anak itu kan maunya belajar, seperti itu. Jadi dengan musyawarah desa dan permintaan anak-anak ya, untuk mereka itu maunya pintar bahasa Inggris. Karena melihat beberapa tahun lalu ada tempat les bahasa Inggris di desa kita, tapi tidak berkelanjutan, dan itu memang waktu itu stop sampai di situ. Jadi kita akan melanjutkan kembali Pak, karena akses yang begitu jauh ke kota untuk menggapai les ke kota, jadi banyak kendala seperti itu. Jadi kita buka di sini untuk les bahasa Inggris tingkat SD dan SMP. Untuk sementara ini memang karena baru pertama, jadi mungkin kita masih beberapa kelas aja. Dan selanjutnya untuk mendukung desa pintar, kita melibatkan kaum perempuan, yaitu PKK khususnya Pokja 1 yang menangani bagian pendidikan gitu. Jadi kita karena melihat banyaknya anak-anak yang bermain-main saat hari Minggu, pulang gereja, main bola, banyak waktunya terbuang. Jadi karena lapangan bola berdampingan dengan sekolah dan kantor desa, jadi kita buat di sini seperti perpustakaan gemar membaca, taman bacaan gitu. Dan itu dikelola oleh ibu-ibu PKK Pokja 1 khususnya, dan buku-bukunya itu kita ambil dari perpustakaan kabupaten. Jadi sekali sebulan kita ganti. Jadi mana-mana judul-judul yang menarik kita buat, kita ambil yang tertarik, yang cocok untuk usia anak-anak. Terima kasih
Itulah hebatnya kaum perempuan selaku pemimpin yang ada di desa kita. Dengan ini Pak, berketepatan ada tuh topik tentang partisipasi kaum perempuan ini Pak tadi Bu. Bagaimana peran Ibu untuk memaksimalkan atau memberdayakan kaum perempuan yang ada di desa kita Bu? Terima kasih. Ya. Mohon izin tambahkan. Iya, terima kasih Pak. Karena mungkin karena saya perempuan ya, Ya. jadi kesetaraan gender itu ya kita utamakan juga Pak. Jadi yang mungkin selama ini kalau perempuan persepsinya orang itu perempuan itu tidak mampu, perempuan itu manusia lemah gitu ya. Tapi dengan adanya kesetaraan gender, kita libatkan perempuan dalam musyawarah desa juga. Kita selalu undang untuk perempuan untuk menampung aspirasi apa-apa yang perlu. Mungkin dalam pertanian kopi juga, karena kita mayoritas petani ya Pak ya. Dan itu ada juga karena waktu itu waktu tahun 2021 kita lokus stunting, jadi Mersikop selalu kita bagaimana supaya untuk menekan Mersikop ada turun untuk pendampingan masyarakat petani perempuan, petani kopi gitu. Jadi selalu kita dukung perempuan-perempuan, dan kita juga mana yang punya talenta, ada yang mungkin bertenun, kita selalu bawa mereka ke Dekranasda, kita bawa mereka ke Dinas Kopenaker untuk melatih supaya mereka bisa mandiri gitu, penambahan. Berarti dalam hal yang begini Bu, keterlibatan perempuan di dalam desa kita ini selalu dilibatkan dalam musyawarah desa ya? Iya. Oke, terima kasih Bu atas pendapatnya. Ini ada yang sangat perlu Bu tentang stunting. Di desa kita bagaimana untuk penanganan stunting dan pemberantasan, dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah desa kita untuk memberantas stunting Bu? Mohon izin tanggapannya Bu dan jawabannya. Oke Pak, terima kasih. Tanpa kerjasama beberapa pihak dan unsur-unsur, stunting itu tidak akan bisa turun Pak. Jelas itu. Jadi itu yang salah satu program nasional, dan ini memang ditekankan oleh pemerintah, apalagi Pak Bupati. Kita ditekan kalau bisa bulan Agustus itu harus mencapai di bawah 11%. Ya puji Tuhan, sampai bulan Agustus kita mencapai. Aiklung mencapai. Dari tahun lalu 19%, sekarang udah mencapai 11%, dan kita tidak lokus lagi Pak. Aiklung tidak lokus lagi. Karena itu semua kerjasama yang baik. Dengan adanya dana anggaran yang ditampung di dana desa untuk PMT setiap bulan di Posyandu, mulai ibu hamil, ibu menyusui sampai balitanya, kita anggarkan di dana desa untuk menambah gizi mereka. Kita berikan susu. Kalau di Posyandu kita berikan PMT setiap bulan. Selain itu, khusus yang stunting tanpa melihat dia keluarga, yang penting dia stunting. Kalau dia tidak punya jamban, yang pastinya itu keluarga miskin ya, keluarga yang kurang mampu. Kalau dia di rumah itu tidak punya jamban, kita bangun dari dana desa untuk jambannya gitu. Untuk karena Aiklung itu harus stop bab, dan memang puji Tuhan tahun ini sudah stop bab, dan itu sudah dideklarasikan oleh Puskesdes. Aiklung itu sudah stop bab gitu. Jadi untuk berikutnya kerjasama yang baik dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru-guru, kader-kader, perangkat desa, semua kami libatkan untuk door to door langsung setiap hari Pak. Setiap hari menyulangin anak-anak stunting gitu, kaum perempuan. Jadi itu setiap hari selama berapa bulan memberikan telur sebutir, susu segelas, dan vitamin berupa kurkumas, dan itu ditampung di dana desa. Itu kerjasama yang baik, ganti-gantian perangkat desa, kader, berapa orang anak stunting, semua berbagi. Dusun satu didampingi sekepala dusunnya untuk menyulangi anak-anak itu. Karena kalau kita harapkan orang tua memasak, belum tentu. Mungkin aja telur itu nanti dikasih sepapan, habis dimakan sekeluarga. Jadi kalau kita kasih rebus sendiri, kita kocok sendiri, ya itu maksimal. Terima kasih Bu atas jawabannya dengan sangat semangat yang tinggi oleh kepala desa ini. Tadi sebenarnya kalau memang mengizinkan waktu masih kita laksanakan inklusi tentang stunting. Berarti untuk jika katanya untuk tahun depan desa kita udah bisa dikatakan bebas stunting ya Bu?
Mudah-mudahan Pak. Oke, dengan Kita ini optimis. beginilah hasil inklusi kami dengan Kepala Desa Aiklung selaku kaum perempuan yang selalu dikedepankan ke depan. Dengan ini terima kasih Bu, sukses untuk desa kita. Horas, Horas. horas, horas. Yes.